Sebagai orang tua kita tidak boleh over kritik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di story time-nya Buran. Hari ini yang mau kita bahas tentang bagaimana kita sebagai orang tua bisa memahami minat dan bakat anak. Yang perlu diketahui bahwa yang namanya minat sama bakat itu beda. Bedanya apa? Kalau bakat itu sudah ada sejak lahir, sedangkan minat itu biasanya akan muncul atau berkembang dari berjalannya kehidupan si anak. Dan yang perlu juga Bunda ketahui, kalau anak itu punya kecerdasannya masing-masing. Jadi kecerdasan itu kurang lebih ada 7. Nanti saya akan tampilkan apa saja kecerdasannya. Dan minat dan bakat anak itu harusnya bisa dikembangkan sesuai dengan jalur kecerdasan anak yang anak miliki masing-masing. Jadi setiap anak itu nggak bisa minat dan bakatnya itu disamakan dengan anak yang lain, karena mereka punya kemampuannya masing-masing, punya kecerdasannya masing-masing, serta punya keinginannya masing-masing. Yang harus ayah-ayah dan bunda-bunda tahu semuanya bahwa anak yang dipaksa itu bukan hal yang baik. Jadi sebagai orang tua kita tidak boleh over kritik atau over memaksa kehendak kita sama anak sesuai dengan apa yang kita mau. Baiklah, kita mulai dengan beberapa faktor yang mempengaruhi minat dan bakat anak. Yang pertama itu role model. Karena anak itu adalah peniru yang ulung, jadi biasanya dia meniru atau mengikuti apa yang ayah dan bundanya lakukan. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor dia punya minat dan bakat yang pengen sama seperti orang tuanya. Yang kedua, hubungan antara orang tua dengan anak. Bagaimana si orang tua ini bisa membantu mengembangkan minat dan bakat anak. Jadi kalau kita lihat ada anak yang suka coret-coret tembok, coret-coret kursi, itu stop, langsung marah. Jadi kita jangan marah dulu, siapa tahu itu adalah bakat dia. Jadi kita usahakan untuk bisa mengalihkan dari yang coret-coret tembok, kita sediakan buku. Sediakan medianya untuk dia bisa meluapkan atau menuangkan semua rasa-rasa ingin mencoret-coretnya dia itu. Yang ketiga, itu ada media yang biasa dia konsumsi. Terbiasa ngeliat video di YouTube, atau lihat televisi, atau melihat di internet dan lain-lain, itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat dan bakat dia. Ingat ya, minat sama bakat itu beda. Kalau bakat itu emang sudah bawaan sejak lahir, tapi kalau minat itu masih bisa berubah-ubah sesuai dengan ya berjalannya waktu dia nanti sampai besar. Faktor selanjutnya itu ada kegiatan anak. Biasanya anak itu mainnya apa, mainnya ngapain, atau di sekolah dia ngapain, itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong rasa dia ingin mengikuti hal tersebut, atau jadi meningkatkan minat dia di hal-hal yang biasa dia lakukan. Seterusnya itu ada yang namanya persepsi dan aspirasi orang tua. Jadi biasanya ada sebagian orang tua yang punya keinginan yang belum terpenuhi pada masa kecil, sehingga mau mengalihkan atau melampiaskan atau mengarahkan keinginan yang tidak tercapai tersebut kepada anak. Nah, jadi anaknya tuh kayak, nah kamu nih harusnya begini loh, nah coba deh belajar musik, coba deh belajar bola, coba deh belajar nyanyi. Anak yang dicoba-coba untuk mengikuti persepsi orang tua tadi, bisa jadi akhirnya minatnya muncul atau timbul karena apa yang tadi orang tua sudah sampaikan. Setelah kita mengetahui faktor-faktor pendukung anak itu, ada tahapan-tahapan bagaimana kita bisa mendampingi perkembangan minat dan bakat anak. Cuma yang perlu digarisbawahi bahwa minat anak itu akan fokus atau spesifik di usia 14 sampai 15 tahun. Sebelum di usia itu, minat itu masih akan terus berubah-ubah sesuai dengan melewati faktor-faktor yang tadi sudah kita tahu. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap untuk bisa mengembangkan minat dan bakat anak tadi. Yang pertama, setelah anaknya sudah cukup usianya, sudah kelihatan minat bakatnya, itu perlu diberi yang namanya stimulus positif. Memberikan stimulus positif atau rangsangan-rangsangan dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk
pelukan, dalam bentuk hal-hal yang membuat dia itu merasa lebih semangat mengikuti minat yang dia lakukan itu. Setelah itu amati tingkah lakunya. Yang ketiga itu melihat sebenarnya sudah sesuai dengan tingkat kecerdasannya atau belum. Apabila memang sudah sesuai dengan tingkat kecerdasannya, ternyata memang pas minat dia itu, kita bisa berikan ruang eksplorasi. Apa sih ruang eksplorasi? Ya, kita kasih dia tempat di mana bisa mengembangkan minat dan bakat dia. Misal kita masukin dia ke rumah bimbel atau kasih dia les sesuai dengan minatnya, ikutkan dia kursus atau lain-lain. Seterusnya itu kita bisa kasih dia dukungan dan reward kalau memang ternyata yang dia lakukan itu mendapatkan prestasi atau bisa ada peningkatan. Nah, sampai sini dulu ya. Siapa tahu bunda-bunda semua sudah mulai mau lihat minat dan bakat anaknya sampai mana. Bisa lihat dulu, pahami faktor-faktornya, setelah itu ikuti tahap-tahapnya. Semoga anak-anak bunda semua bisa masuk atau bisa mengikuti minat dan bakat yang positif, membawa dia menjadi anak yang hebat, anak yang cerdas, berprestasi, yang terpenting berakhlak mulia. Sampai sini dulu videonya, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.